mereka lebih memilih untuk mencari jalan singkatnya, langsung ke pertanyaannya, tidak mau membaca teksnya secara runtun. Nah, mungkin saya identifikasi lagi apakah ini bermasalah karena konsistensi anak dalam pembiasaan literasi membaca di sekolah maupun di rumah. Sehingga ketika bertemu teks yang panjang seperti naratif, report ya Bu ya kan rata-rata teksnya panjang tuh. Nah, jadi siswa sudah males duluan, akhirnya kesulitan lah untuk memahami isi teks secara utuh. Nah, pertama mungkin analisisnya yang saya dapatkan, mungkin kurangnya waktu sekolah untuk menyisihkan kebiasaan untuk membaca sebagai bukti penumbuhan budi pekerti siswa. Lalu juga sarana pendukung literasi di sekolah juga karena kita library-nya itu masih satu sama SMP dan SD. Jadi mungkin agak kesulitan di masalah sarananya. Lalu yang terakhir juga di rumah mungkin kurang dibiasakan anak-anak kebanyakan main gawai, gadget, akhirnya untuk baca teks yang kebiasaan scrolling sosial media, akhirnya untuk baca teks yang panjang mereka agak males. Seperti itu Ibu Cayan kalau masalah yang saya hadapi untuk di kelas 11. Satu aja ya Bu ya. Nomor Ya, Bu. satu ya yang dipilih. Betul, nomor satu Bu. Jadi masalah konsistensi dalam pembiasaan literasi siswa setiap hari di sekolah. Maksudnya itu tadi kan yang dijelaskan siswa itu tidak runtut bacanya gitu. Betul, Jadi Bu. dia memperhatikan pertanyaan gitu ya. Betul, jadi langsung Pertanyaan baru ke dicarikan pertanyaannya. cari jawabannya. Oke, Mm-mm. mungkin silahkan dulu Bapak Ibu 2 orang ya berikan komen untuk permasalahan yang diajukan oleh Ibu Sumayah. Jadi poinnya adalah ya, apakah sesuai bisa diajukan ataukah masih harus Masih harus diperbaiki? diperbaiki. Pak ya. Oke, ayo silakan Bapak Ibu semuanya expert di sini ya. Mana orangnya? Hai. Baik Bu, boleh Partisipasinya juga dicatat ya. Ini ketua kelas catat partisipasinya. Halo. Nanti dikirim ke saya ya. Yang mau boleh memberikan siapa gitu. Ya silakan Pak Riyadi, Pak Riyadi. Ya Pak Riyadi. Ya, terima kasih sebelumnya Bu. Diajukan oleh Ibu Sumayah. Ya, untuk masalah reading text tadi, memang ada sebagian yang menyarankan skimming, artinya apa sih yang dicari oleh siswa itu? Apakah memang siswa itu harus mengetahui teks itu secara utuh atau memahaminya, atau ada sesuatu yang dicari dengan secara cepat? Nah, jadi ini mungkin strategi kita untuk memberikan kepada siswa seperti pertanyaan-pertanyaan yang mana yang mereka harus ketahui jawabannya di dalam teks itu. Jadi kecepatan dari membaca teks itu bisa saja bagus aja gitu. Nah, cuma tergantung gurunya. Kalau gurunya ingin siswa mengetahui atau memahami secara utuh teksnya tadi secara keseluruhan, maka bentuklah suatu instrumen untuk pertanyaan-pertanyaan yang memang jawabannya itu supaya siswa tadi memahami seluruhnya teks secara utuh. Tapi juga perlu juga dilatih untuk secara cepat mereka mendapatkan informasi yang dicari mereka. Misalnya ada pertanyaan di dalam suatu tes, nah itu mereka membaca dari A sampai Z. Nah, maka daripada itu kita sedikit memberikan strategi pertanyaan-pertanyaan kepada siswa agar mereka misalnya niat kita ingin mereka itu secara utuh, maka kita berikan sebuah pertanyaan yang menuju kepada secara utuh tersebut. Tapi kalau misalnya kita salahkan siswa, kenapa jadi siswa membaca soalnya dulu baru mencari inti dari pertanyaan atau jawaban tadi, maka itu juga bagus juga, karena itu juga sangat diperlukan nantinya kalau kecepatan dalam mencari makna atau informasi yang terpisah dari tidak secara utuh gitu. Mungkin itu saja Bu. Oke, jadi mungkin ini Pak ya yang
Bapak sepertinya memberikan solusi ya, berikan jawaban. Tapi maksudnya kita di sini diskusinya ini kan masalah yang diajukan oleh Ibu Sumayah gitu ya. Jadi menurut Bapak masalah ini bisa diajukan untuk apa nih kegiatan kita PPG ini ataukah harus direvisi ataukah dicari yang lain gitu ya untuk masalah pedagogik dan literasi dan numerasi. Itu ya. Bu, What do saya you think about it? Yes or no? Ibu Pariyadi dulu, yes or no? Gitu. Pariyadi, kalau Pariyadi Itu yes ya. or no? Ya, nggak apa-apa ya. Ini kan masukan Yes, ya. yes. Jadi pendapat Bagus ini. mungkin nanti Ibu Sumaya mempertimbangkan lagi gitu. Jadi inti dari percakapan ulun tadi adalah bisa ini menjadikan suatu masalah yang harus kita ungkap karena ini memang terjadi kepada anak-anak juga nih. Memang secara utuh mereka agak sulit untuk memahami. Cuma satu kalimat saja yang mereka bisa pahami, langsung mengasumsikan inilah kisah atau dari inti dari paragraf itu misalnya. Nah ini juga yes, ya, jadi bagus ini untuk angkat jadi masalah reading ya. Oke. Kalau Ibu Faizah, Yes. tadi ya. Ya Bu, saya terima kasih Ibu. Saya coba untuk sedikit berkomentar tentang masalah yang diidentifikasi pada literasi ya, yaitu membacanya siswa ya. Jadi mungkin perlu diklasifikasi lagi Bu, membaca yang seperti apa begitu. Jadi titik beratkan untuk pemahaman atau untuk sekedar melatih pronunciation atau bagaimana begitu. Mungkin nanti caranya untuk memilih untuk solusinya untuk permasalahan rendahnya peserta kemampuan literasi atau keinginan untuk berliterasinya siswa dengan cara mencari topik yang mungkin lebih menarik atau up to date seperti itu, atau dengan cara mengidentifikasi terlebih dahulu mana kosakata yang dianggap sulit ya, dianggap sulit per kata, kemudian baru dilatih siswanya untuk mencoba mengartikan, mentranslate sesuai dengan versi bahasa mereka sendiri. Mungkin seperti itu, Ibu. Oke, jadi maksudnya Pak Ibu Faizah ya. Faizah itu ada banyak cara untuk memperbaiki gitu ya, memperbaiki cara membaca ya. Oke, jadi sekali lagi ini adalah masalah yang benar-benar masalah gitu ya yang dihadapi. Jadi poinnya oleh Ibu Sumayah itu masalah yang dihadapinya adalah mahasiswa gitu ya, peserta didik Ibu Sumayah itu tidak suka membaca teks secara menyeluruh gitu, tapi dia sukanya cuma menjawab pertanyaan, kemudian cari jawabannya di dalam teks. Itu bagi Ibu Sumayah masalah gitu ya, masalah karena tidak dibaca teksnya secara menyeluruh. Nah, sekarang poinnya adalah apakah itu bisa dijadikan masalah PPG ini atau tidak nih? Sepertinya bisa. Bisa ya, sepertinya. Iya, ya sepertinya bisa. Bisa masalah Bu, ini masalah literasi Bu. Tapi lebih tapi lebih spesifik aja Bu. Iya, lebih dispesifikan betul. Iya, itu kan kayaknya harus jelas. Iya, harus. Itu luas bacanya, iya, bacanya apa aja kan banyak. Seperti apa? Iya, materinya ya Bu, maksudnya seperti apa? Iya, membaca cepat atau skimming atau screening gitu. Iya, titik beratnya kemana sih? Iya. Maaf Ibu ya. Iya nggak apa-apa Ibu, makasih banyak semuanya masukannya. Iya. Nggak apa-apa ya, apa saja gitu ya, boleh dikemukakan ya, tapi kan nanti biar membuat yang menulis ini kan mikirkan gitu ya. Kira-kira ada yang bisa dipertimbangkan atau tidak. Oke. Bu Putu bagaimana? Bu Putu, Ayu Witas. Oke, Ibu Sumayah. Iya Bu. Oke, ini kan yang dititik beratkan adalah kecenderungan siswa untuk tidak membaca seluruh teks.
Berarti urgensinya harus kuat. Apakah siswa harus membaca teks secara keseluruhan atau tidak? Menurut Bu Sumaya gimana? Menurut saya harus, Bu, karena kan kadang anak-anak bisa miskonsepsi akan jawaban yang dia dapat dengan tadi ya, dengan cara cepat, dengan skimming maupun scanning untuk mendapatkan ide pokoknya saja. Kadang banyak miskonsepsi di situ. Jadi saya inginnya sih di kelas ini, keinginan saya pribadi, nggak tahu untuk dari segi pedagogiknya gimana menurut Ibu Cayan dan Ibu Putu, apakah memang anak-anak kalau memang dia sudah mendapatkan jawaban hanya dengan membaca 1-2 kalimat it's fine gitu, ataukah memang harus membaca utuh. Nah, saya pengen membaca utuh pertama dia juga untuk practicing kan ya Bu ya, untuk cara bacanya, apakah dia udah betul pronunciation-nya, apakah dia benar-benar memahami paragraf 1 intinya apa, paragraf 2, paragraf 3 sampai di akhir gitu. Saya sih keinginannya seperti itu Bu. Jadi maka saya bilang kenapa ini jadi masalah, karena anak-anak tidak suka membaca utuh. Ketika saya kasih pertanyaan, mereka langsung menjawab tanpa membaca secara keseluruhan. Walaupun memang kadang jawabannya betul. Nah, cuma nggak beberapa waktu juga anak-anak ada yang jawabannya salah karena mereka membaca buru-buru. Gitu, hanya untuk poin pertanyaannya aja. Gimana Bu Putu? Baiknya memang haruskah anak-anak membaca secara utuh, atau jika memang sudah betul jawabannya ya nggak apa-apa. Dijawab hanya dibaca hanya part yang mereka butuh jawabannya. Tapi jawabannya benar aja ya Bu ya, jawaban pertanyaan. Kalau lagi benar-benar Bu, tapi ada yang miskonsepsi yang tadi saya bilang. Kadang misalkan jawabannya mirip-mirip nih, sebenarnya bukan itu, tapi karena dia bacanya cepet, dia cuma ambil yang kalimat pertama. Nah, padahal jawabannya di kalimat terakhir. Jadi mirip-mirip gini, misalnya biasanya alasan sih, the reason, kenapa begini. Oh, mereka bacanya paragraf satunya aja, kalimat pertamanya aja nih. Padahal jawabannya ada di akhir. Seperti itu Bu. Tapi nggak salah ya jawabannya? Ya, ada yang tidak salah, kadang ada beberapa anak yang salah juga, tapi kebanyakan sih betul, karena tadi seperti yang Pak siapa tadi yang bilang bahwa ada teknik yang skimming dan scanning itu sih memang sudah diajarkan, jadi membuat lebih paham akan jawaban yang dicari. Kalau berdasarkan pengalaman nih, tapi izin sharing pengalaman. Ada 2. Kalau soal tes, kalau untuk tes, saya pun mengajarkan untuk membaca soal dulu, supaya tahu apa yang mau dicari di teks. Dan itu save energy banget. Tapi kalau dalam pembelajaran, untuk memahami teks, untuk bedah teks, bisa aja kita per paragraf, kita membedah. Kalau Bu Sumayah perginya ke level-level ujian, ke tes-tes masuk, itu pasti kita propose-nya ke yang skimming scanning. Iya. Karena itu save time, save energy. Bisa saya menanyakan tingkat urgensinya, maksudnya. Jadi supaya Ibu kuat gitu loh, maksudnya kenapa kita harus bahas ini. Berarti kalau di sini Bu, menurut saya urgensinya lebih ke keseharian ya, yang tadi seperti Ibu bilang, bedah teksnya, kita cari vocabulary yang susah buat mereka, lalu kita cari main idea di setiap paragrafnya, mungkin lebih ke situ ya Bu. Tapi nanti di suatu hari diajarkan juga cara baca cepat supaya ketika ujian mereka bisa save time, save energy dan lain-lain. Di sini urgensinya lebih ke daily ya Bu ya. Ya, tapi reading pun tidak mengambil porsi yang besar sekali sih pembelajaran reading. Berapa besar ya? Tergantung KD sih sebenarnya. Fokusnya apa reading ya? Maksudnya proporsi. Kalau literasi ini ke reading kan ya? Reading comprehension kan ya? Banyak ya Ibu di jurusan apa Bu? Anunya SMA. Jurusan apa? Bu Sumaya ngajarnya di mana? Di SMA Jakarta. Ini SMA ya, berarti IPA IPS ya. Belum ada jurusannya ya belum. Oh iya, udah dijurusin sih Bu. Saya ngajar dua-duanya, IPA saya ajar, IPS saya ajar. Cuma ini kebanyakan sih di IPS sih. Masalah yang muncul ini kebanyakan di kelas IPS. Oh iya. Bisa kalau di kelas IPS tuh terkait sama psikologis juga tuh Bu. Jadi banyak faktor ya Bu. Jadi kalau menurut saya reading itu kan sesuai dengan purpose-nya gitu ya, sesuai dengan tujuan membacanya. Jadi kalau misalnya
fokusnya biasanya kan anak-anak selama mereka bisa menjawab pertanyaan, everything is okay gitu ya kan. Everything is okay. Nggak harus baca seluruhnya kalau dia bisa menjawab gitu ya. Nah, tetapi kalau misalnya ibu misalnya mau mengajarkan tentang teks cerita gitu ya. Nah, itu kan agak sulit ya kalau misalnya dia cuma menjawab pertanyaan, pasti ada bagian-bagian terputus atau ada kata lain dibalik nih, ada pertanyaan yang ketinggalan gitu. Ya kan. Jadi kalau misalnya dia harus ada bagian namanya itu bagian cerita yang tidak ditanyakan gitu kan, berarti itu kan tidak salah peserta didiknya. Jadi peserta didik itu kan orientasinya dia ketepatan jawaban, kan ketepatan jawaban itu yang menjadikan fokus dari penilaian gitu. Ya kan? Apalagi waktunya terbatas misalnya ya. Jadi tapi kalau misalnya purpose-nya itu reading for enjoyment misalnya gitu ya. Nah, orang tidak akan memikirkan pertanyaan gitu. Atau kemudian bisa juga ibu beri pertanyaan dulu, biasanya kalau dia untuk skimming ataupun scanning, pertanyaannya dulu baru bacaannya gitu. Misalnya ya, jadi kan fokusnya pasti pada pertanyaan. Tapi kalau misalnya pertanyaannya diberikan kemudian gitu ya, caranya gitu ya, siswanya pasti baca dari awal sampai akhir gitu. Baru pertanyaannya kita beri gitu ya. Jadi itu tergantung strategi kita juga ya. Kemudian waktu yang ada banyak faktor sih yang bisa menentukan. Berarti saya tambahkan ini aja ya Bu, saya tambahkan purpose-nya ya, tujuannya ya. Iya, tujuannya untuk readingnya apa? Ya, misalnya dia disuruh membuat outline gitu ya. Buat outline jangan diberi pertanyaan terus. Ya, outlining misalnya ya. Nah, itu dia harus baca seluruhnya kan. Ya, jadi sambungan misalnya dari paragraf pertama, apa sambungannya kemudian gitu ya. Jadi tergantung bentuk ininya, bentuk bentuk tagihannya gitu ya. Iya, baik Bu. Oke, jadi nanti ini berdasarkan tadi saya sum up dari semua diskusi yang kita lakukan berdasarkan masalah saya yang pertama ini, berarti ini bisa sebenarnya jadikan masalah, tapi harus lebih jelaskan lagi ya jenis apa tadi tujuannya apa, tujuan untuk readingnya, apakah untuk enjoyment atau untuk ujian atau untuk apa, baru nanti bisa dianalisis kembali seperti itu ya Ibu Cayan dan Ibu Putu. Dan Ibu Sumayah ini sedikit lagi Ibu. Better untuk mengarahkan kan tadi katanya ke teks panjang, berarti teks apa yang ada di silabus? Oh iya, jenis teksnya ya Bu ya. Baik, noted Bu. Terima kasih banyak Ibu. Saya stop sharing. Bagus, ya ini bagus nih, berbeda nih. Berbeda. Terima kasih Bu. Silakan. Ya, silakan mikirkan masalah yang lain ya Bu ya, yang karena harus bikin berapa perangkat 4 ya. Iya kayaknya 4 ya. Syukurlah kalau cuma 2 gitu ya, tapi siap aja. Oke, lanjut, silakan.